Halo. Halo Brad and Sis, bagaimana? Senyuman mantan masih meresahkan. Ya, tetaplah bersemangat walaupun dia sudah bersama yang lain. Oke, kembali lagi dengan KM. Kali ini KM akan merangkum film buatan sendiri yaitu Indonesia. Film ini berjudul Survive the Rise of Psychopath. Selamat dari kebangkitan psikopat, yang menceritakan tentang seorang anak dididik oleh ayahnya sendiri menjadi psikopat sejati. Penasaran? Tonton terus ya. Tapi jangan lupa di subscribe, like, dan komen video ini karena ritual tersebut membuat KM tambah bersemangat untuk menciptakan video-video baru lainnya. Ini adalah seorang wanita yang disekap di sebuah ruangan yang berusaha keluar dari ruangan tersebut. Akan tetapi usaha itu percuma dikarenakan kakinya dikunci oleh rantai. Di tengah-tengah kepanikan tersebut, tiba-tiba psikopat datang. Halo. Di sini psikopat membacakan peraturan-peraturan yang harus diikuti oleh wanita tersebut. Yang pertama, harus mau. Yang kedua, harus nurut. Kalau tidak nurut, maka psikopat akan menghukum wanita tersebut. Dan yang ketiga, jikalau tidak mau dan tidak nurut, maka hukumannya adalah kematian. Seperti itulah yang disampaikan psikopat ini. Hukumannya kamu mati. Kemudian psikopat pun memotong-motong celana si wanita tersebut dan menyuruh wanita tersebut untuk mandi dan memakai gaun yang telah ia sediakan. Akan tetapi si wanita tersebut belum mandi, menjadikan psikopat menjadi marah dan langsung memandikan si wanita tersebut. Kemudian psikopat pun mendandani si wanita tersebut. Ya, ketika psikopat ini melihat wajah si wanita yang begitu pucat, si wanita pun diolesi dengan darahnya sendiri sehingga terlihat merah. Dan scene pun kembali ke beberapa tahun yang lalu yang menceritakan psikopat ini sewaktu kecil yang bernama Dani. Dani ini memiliki ayah. Di sini diceritakan ayahnya ini memperkenalkan istri barunya yakni ibu tiri untuk si Dani. Sekarang kau pergi, ya. Jangan ganggu. Dani pun berpura-pura pergi dari rumah, padahal Dani mengintip kelakuan ayahnya bersama istri barunya. Ya, Dani hanya terdiam dan melihat kelakuan mereka berdua. Scene beralih lagi ke ruangan tersebut sambil psikopat membawa makanan dan menyuapi si wanita tersebut. Si wanita ini pun menanyai kepada si psikopat kenapa ia bisa diculik dan disekap di ruangan ini. Lalu psikopat pun mengatakan, "Kau disekap di sini dikarenakan dosa-dosa yang engkau lakukan." Si wanita pun heran dan bingung dan memohon-mohon untuk dikeluarkan. Tiba-tiba si psikopat pun marah. Kemudian si psikopat pun pergi. Masih di malam itu si wanita pun mendengar suara teriakan, suara minta tolong dari ruangan sebelahnya. Dan ternyata di sebelah itu ada seseorang wanita juga. Lalu psikopat pun menanyakan, "Sudahkah mau mengakui dosa-dosa kamu?" Setelah si wanita ini menjelaskan dosanya yang tidak becus menjadi ibu untuk seorang anak, ternyata bukan itu dosa yang dimaksud oleh si psikopat. Dosa terbesar kamu. Sadar di ruangan sebelah ada seseorang, si wanita ini pun mengetok-ngetok dinding untuk memberi petunjuk.
bahwa ada juga orang di sini. Lalu mereka pun saling memperkenalkan diri. Ini adalah Mila. Mila ini sudah lama disekap di ruangan tersebut. Mila pun menanyakan ke si wanita, apa salahmu sehingga engkau diculik di sini? Si wanita ini pun mengungkapkan kesalahannya sebagai ibu. Setelah Mila mendengarkan kesalahan si wanita tersebut, Mila pun mengatakan, Nggak mungkin dia culik kamu karena itu. kemudian psikopat pun menyiapkan topengnya dan alat rekaman dan merekam Mila yang sedang mengaku dosa-dosanya. Mila pun mengaku telah mengkhianati suaminya. Dan ketika psikopat menanyakan siapa nama suaminya, Mila pun tak mau mengungkapkannya di depan kamera, mengakibatkan psikopat marah. Kemudian scene kembali lagi ke si psikopat yang masih kecil. Sewaktu itu ia masih diajari oleh ayahnya menggunakan HP. Ayahnya ini pun mengajari bahwa lelaki itu harus kuat. Jikalau wanita itu salah, harus dihukum. Dan itu sangat melekat di pikiran seorang Dani ini. Lalu si ayah pun menunjukkan video percocok tanamannya kepada si Dani. Lalu mengajarkan kalau video percocok tanaman ini dapat dijual dan kita dapat memiliki banyak uang. Kemudian di suatu hari ayah Dani ini pun menginterogasi si istri yang baru pulang dari reunian teman-teman kecilnya. Si istri pun menyebutkan nama-nama temannya dan menyebutkan salah satu nama pria. Si ayah pun seperti curiga dan cemburu dan menampar si istri. Dani yang masih kecil hanya bisa duduk terdiam di depan rumah. Ayah Dani ini pun mengatakan kepada Dani bahwa pengkhianat itu harus mati dan mengatakan kepada Dani, kau harus lebih hebat daripada ayah. Ya, tak lama dari situ tiba-tiba si istri menusuk si ayah. Ya, mengakibatkan ayah marah dan memukul si istri. Lalu scene pun berpindah ke si psikopat yang sedang memandikan Mila. Lagi-lagi Mila diinterogasi dengan merekamnya dikarenakan Mila sudah mau menyebut nama suaminya. Si psikopat pun membuka topengnya. Lalu ia mengatakan bahwa I am Dani, teman goes suami Mila. Surprise, surprise. Mila pun mengakui dosanya yang telah berselingkuh, yang telah mengkhianati suaminya. Kemudian Dani pun menanyakan sudah berapa banyak Mila sudah menggauli atau mencucok tanami seorang pria. Dan itu ternyata sudah banyak sekali Mila lakukan. Lebih dari 20. Kemudian Dani pun melakukan sesuatu yang tidak senonoh dengan memasukkan alat tajam ini ke serambi lempit, sungguh biasa di luar. Dan setelah melakukan itu, Mila pun diam-diam mengambil dan menyimpan obeng. Dani pun mengupload video yang ia buat untuk mendapatkan cuan dan cuan dari video itu. Sungguh tega sekali. Scene kembali lagi ke masa kecilnya yang mana si ayah mengunci kaki si ibu karena ulahnya tadi. Si anak pun mengatakan kenapa kita harus menghukum si ibu ya bapak, kan sudah ada surga dan neraka. Ya, si ayah pun mengatakan bahwa surga dan neraka itu adalah sebuah dongeng. Aku tahu kamu Dani. Kemudian scene kembali lagi. Si wanita ini pun sadar bahwa si psikopat itu adalah Dani, teman suami dari wanita tersebut. Dani pun membuka topengnya. Ya, kemudian mereka pun berdebat tentang perihal dosa si wanita ini.
Ya, si wanita ini pun memiliki dosa menyelingkuhi suaminya. Akan tetapi si wanita ini tidak mengakui bahwa ia telah berselingkuh. Ini aku nggak pernah selingkuh sama siapapun. Kemudian Sin kembali lagi ke Dani sewaktu kecil. Si istri pun memegang Johnnya si Dani, lalu kemudian menggigitnya sampai si Dani kehilangan Johnnya. Dan itu mengakibatkan ayah marah dan membabi buta. Si ayah pun memotong-motong dagingnya seperti daging sapi. Lalu Mila pun menggunakan obeng yang ia sembunyikan tadi untuk kabur. Sebelum ia kabur, Mila pun berpamitan kepada si wanita ini. Mila pun dengan perlahan-lahan keluar dari ruangan itu. Akan tetapi sudah sampai di sebuah pintu. Tiba-tiba Hello. dikarenakan Mila ketahuan, Dani pun marah dan merecak-recak seperti daging sapi. Dan ketika melakukan itu, Dani pun seperti dihantui oleh ayah dan ibunya sendiri. Kau akan hidup dalam semua. Dani pun membuang potongan-potongan itu yang membuat suami Mila histeris dan menangis. Lalu Sin menceritakan tentang si wanita ini yang diculik. Sebelum ia diculik, si wanita ini bersama cowok lain yang mengakibatkan Dani berprasangka bahwa si wanita ini selingkuh. Ketika Dani ingin melakukan hal yang sama seperti yang Dani lakukan ke Mila, tiba-tiba ia ditelepon oleh temannya yang ingin ke rumahnya. Ya, Dani pun tidak jadi melakukan hal tersebut. Gue kesana sekarang ya. Oke, bro. Kemudian Sin kembali ke Dani yang masih kecil, yang kedatangan teman cowok ibunya yang telah tiada. Teman cowoknya itu bernama Nurdin. Dani pun mengatakan, apakah selingkuhan Surti? Surti adalah nama ibunya Dani. Kemudian Nurdin pun menjelaskan bahwa si Nurdin ini mau memesan kuih dan keripik-keripik dikarenakan kuih dan keripik yang ia bawa ke kampung sebelah sangat laku keras sekali. Dan lagi-lagi si Surti pernah bilang ia mengumpulkan uang untuk membelikan anaknya handphone canggih seperti kepunyaan ayahnya. Dan itu membuat Dani sangat terluka. Dan ketika teman Dani sudah sampai ke rumah Dani, si wanita ini pun berteriak meminta tolong dan membuat keributan yang mana itu menarik perhatian si teman Dani ini. Teman Dani ini pun melihat sebuah ruangan yang mana ruangan tersebut tertera foto Mila, istrinya. Ia pun mengobrak-abrik ruangan tersebut. Si teman ini pun tiba-tiba pingsan. Sungguh aneh sekali. Sin kembali lagi ke si Dani yang masih kecil, yang mana ia merekam ia sedang menusuk ayahnya yang ia anggap ayahnya ini yang salah telah memfitnah ibunya berselingkuh. Dan tiba-tiba Dani datang dengan sebuah pisau yang menempel di bahunya. Si teman pun tersadar dan melihat Dani yang sudah ada di depannya. Ya, Dani pun merenggut nyawa temannya ini. Di tengah-tengah itu semua, tiba-tiba polisi pun datang menyelamatkan si wanita dan membereskan tempat tersebut.
Sungguh ending yang mengharukan. Si wanita ini pun berhasil keluar dari ruangan penyekapan tersebut. Ya, apa yang bisa kita ambil intisari dari film ini adalah janganlah engkau menjadi Tuhan untuk orang lain. Ya, brother, semeraut apapun hari ini ya, tetaplah bersabar. Ane KM, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Gerobak gaul, gerombolan orang-orang yang susah diusir. Dadah.